Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kami segera bergabung dengan Kementerian Sosial untuk pernyataan pers. Keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Atas kejadian ini kami tentu di samping prihatin juga sangat terpukul di tengah upaya kami untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas amanah khususnya dalam menyalurkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 yang sama-sama kita hadapi. Hampir 9 bulan terakhir ini kami beserta seluruh jajaran Kementerian Sosial dengan seluruh para dirjen, kepala badan, staf ahli, tentu Inspektur Jenderal tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos tersalurkan atau disalurkan secara cepat dan kemudian secara tepat sasaran, dan kami berusaha untuk terus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan intern pemerintah baik yang ada di intern Kementerian Sosial, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial. Karena kami mengelola anggaran di tahun 2020 ini sangat besar. Oleh karena itu kami bekerja sama meminta pengawalan pendampingan baik APID maupun aparat penegak hukum. Lebih lanjut, kami beserta seluruh jajaran di Kementerian Sosial akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program, baik itu program yang reguler maupun program yang secara khusus non-reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir. Dan juga kami akan mempersiapkan ya pada tahun 2020 di akhir tahun anggaran ini, tahun Desember, mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami salurkan di bulan Januari tahun 2021 nanti. Karena program-program lainnya. Saat ini total anggaran Kementerian Sosial ya mengalami satu perubahan berapa kali. Terakhir besaran anggaran kami adalah 134,00 triliun, ya, 134 triliun. Dan realisasinya sudah lebih dari 97,2% untuk per hari ini, per 6 Desember tahun 2020, atau tertinggi dari kementerian dan lembaga. Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan sosial yang ada di Kementerian Sosial itu sebesar 128,78 triliun dan realisasinya juga sudah 98%. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan respon kami Kementerian Sosial terhadap kasus hukum yang tengah terjadi di KPK. Saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya kira untuk pertanyaan. Oh tidak ada. Kita kan sudah 97,2% ya kita menyelesaikan, dan kita akan persiapkan langkah-langkah untuk percepatan di tahun 2021 karena sistem kan terus berjalan ya, sambil tentu kami menunggu arahan lebih lanjut ya
dari pimpinan ya, yang tentu akan ditetapkan kaitannya dengan ad interim, dari sosial dan lain-lainnya sebagainya. Tapi kami terus mempersiapkan untuk yang di 2020 kita selesaikan semuanya. Dan alhamdulillah kita memang sudah berjalan dengan baik ya. Dan sambil kita mempersiapkan tahun 2021. Pak, soal pengadaan barang jasa oleh vendor hingga saat ini memang seperti apa sebenarnya Pak? Hingga akhirnya kemarin terjerat kasus itu Pak? Ya sekarang kan sudah ada di proses hukum ya. Dari Kemensos sendiri pengadaan barang jasa kepada vendor, pembelian barang jasa hingga distribusi. Kan sudah disampaikan kemarin itu. Kita menetapkan beberapa vendor, kemudian untuk pengadaan terkait dengan program sembako. Ya karena sudah. Di sini ada ruangan yang digeledah Pak atau disegel dari KPK Pak? Kan ada pemeriksaan juga. Terus dengan berkaitan dengan Pak Mensos kan diperiksa dan kemungkinan ada penahanan. Itu nanti gimana? Ya kita biasa ikuti aja proses hukum. Kita berjalan, program kita jalan, proses hukum jalan. Kita mendukung untuk memberikan akses informasi ya untuk diperlukan dalam proses hukum tersebut. Saya kira itu dulu ya, Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.